Halo teman-teman, aduh akhirnya ya setelah seminggu berlalu, akhirnya aku Iren bisa balik lagi menemani kamu di gelaran cemilan cerita milenial anak muda. Nah teman-teman, kan kemarin kan kita udah ngebahas tentang di minggu yang lalu kita udah ngebahas tentang Valentine ya. Dan minggu lalu tuh juga menjadi episode perdana of the year ya di tahun 2021 ini ya. Dan sekarang kita udah dimasuk di episode kedua di tahun 2021. Tapi kita belum ngebahas nih, kan masuk tahun baru itu kan identik juga dengan yang namanya resolution ya. Resolusi gitu ya. Resolusi kamu apa sih di tahun baru ini? Kalau aku pertama banget ya masuk tahun ini aku tuh pengen banget di tahun ini itu aku bisa lanjut sekolah, satu. Yang kedua resolusinya aku juga pengen bisa kurus ya. Soalnya aku berasa udah padet banget semuanya ya. Tapi juga nih teman-teman, resolusi aku pengen nabung. Karena aku gak bisa nabung orangnya. Jadi pengen di tahun baru ini aku pengen nabung juga. Nah ngomongin soal nabung nih kan ya, di tahun baru ini ngomongin soal nabung itu kan ngomongin soal duit juga gitu kan. Nah di tahun baru ini kita bakal ngebahas tentang gimana sih cara kamu mengelola keuangan. Karena tahun baru tapi pandeminya belum habis nih ya teman-teman. Aduh, dari yang terakhir aku dengar kemarin, ini sekarang di Indonesia kasus positifnya udah 1.200.000 lebih gitu ya kasus positif di Indonesia COVID-19. Aduh, nah pandemi gini kan duitnya kayak mesti dihemat-hemat gitu ya kan, pengeluarannya tetap tapi pemasukannya yang kurang. Nah kita bakal ngebahas nih di edisi hari ini gimana sih cara mengelola keuangan yang baik ya. Dan sudah aku datangkan kayak biasanya, gak mungkin aku sendirian ya kan, karena bakal krik renyes gitu ya. Gak bakal garing banget kalau misalnya aku sendirian. Jadi aku udah ngajak nih teman-teman aku. Halo. Hea. Oke, baiklah. Halo. Kenalin dong namanya ya. Kan aku tadi udah lepas masker. Jadi boleh kok dilepas maskernya. Demi keamanan bersama, guys. Iya. Boleh kok dilepas maskernya. Oke, ya. Oke, baiklah. Jadi aku mau tanya deh langsung nih, nama sama kesibukannya apa? Dimulai dari ladies first. Oke, lihat mana nih, lu apa sih tuh? Terserah mau lihat mana aja ya. Hai. Nama aku Grace. Kesibukannya sekarang lagi ya kayak ngajar gitu sih di satu institut gitu. Terus juga aku salah satu penggiat anak, maksudnya juga selain sibuk di situ, saya juga kerja di salah satu pusat pengembangan anak gitu yang ada di Batu City of My Life. Apa sih? Batu City of My Life. Oke, baiklah ya. Oke, dan yang selanjutnya silakan perkenalkan nama dan kesibukannya apa? Nama dan kesibukan. Saya Hemi. Kesibukan sekarang kerja jadi tenaga IT. Sama ada kerja freelancer sama di kedai kopi. Wah, bisa kali agak di endorse ya kan. Agak di sponsori kan, ini kan udah gelasnya udah kopi nih loh tulisannya kan. Jadi kan bisa kali air ya. putih bagaimana sih? Nggak apa-apa kan. Iya tahu nih, bongkar nih ceritanya kopi guys, ya kan. ini adalah air putih rasa kopi guys. Iya, oke baiklah. Oke deh, nah kan tadi kan aku udah bilang nih sama teman-teman yang lagi nonton, kita bakal ngebahas tentang gimana sih cara mengelola keuangan di tengah pandemi ini ya. Langsung aja pertanyaan pertama. Waduh, kok jadi acara kuis nih ya. Kan tadi aku udah bilang nih resolusi aku di tahun ini ya. Aku pengen juga tanya dong sama narasumber kita, resolusi kakak berdua ya, panggilnya kakak ya. Oke. Mohon maaf tadi dikenalin kan namanya ya? Belum nanya. Namanya Hemi tadi paling awal lagi. Oke, baiklah ya. Jadi ini Hemi dan ini Grace. Tadi lu ngomong gue. Ya udah, ini Grace dan ini Hemi. Oke ya baiklah. Oke, nah kita bakal aku tadi mau nanya resolusi of the year di tahun ini, masuki tahun baru. Apa sih resolusinya? Dari Hemi duluan. Sukses. Oke, baiklah. Enggak salah sih. Sebenarnya resolusi banyak, cuma salah satu apa ya? Mungkin pengen ngembangin kerjaan sama jalan-jalan. Dari tahun lalu resolusinya nggak kecapai karena pandemi. Oke, baiklah. Jalan-jalan sama Jalan-jalan. sukses.
Ngembangin kerjaan. Iya, Oke, soalnya kalau baiklah. dijelasin terlalu panjang. Oh, oke, baiklah. Jadi sukses. Iya. Oke, baiklah. Oke, kalau Grace apa nih resolusinya? Masuk tahun ini ya makin Tuhan berkatin lah di kerjaan kan. Terus emang rindunya bisa kalau udah pacaran terus kan pasti pengen ke jenjang-jenjang kan ya. Jenjang-jenjang. Genjeng-genjeng. Genjang-genjang. Ketawa dong, Hem. Aduh lucu loh ini. Gimana sih? Tadi ngelucu gak? Ngelucu. Oke. Oke, jadi itu kali makin sukses di kerjaan sama di hubungan. Kayak gitu. Oke, baiklah. Bucin. Mereka juga sebenarnya tapi malu guys. Mereka, aku enggak ya. Aduh. Iya. Oke, baiklah. Nah, berarti resolusinya tadi kan itu ya, Iya. maksudnya dalam kehidupan dan hubungan. Kalau Hemi dalam kerjaan, dalam karir lah ya. Dan hubungan. Ada hubungan. Dia juga bucin. Oke, guys. oke, baiklah. Nah, berarti udah dua-duanya udah kerja nih kan ya. Nah, kerasa nggak sih maksudnya dalam hal keuangan secara khusus ya? Karena kan topik kita of the day adalah membahas keuangan. Di tengah pandemi ini, kerasa nggak sih bahwa dalam hal keuangan, kerasa nggak sih ini lagi pandemi? Iyalah. Kerasanya gimana? Ya kan dibilangin tadi beberapa kerjaanku kayak misalnya di kedai itu kan kalau pandemi tutup pasti tutup kan. Customer semakin sepi, habis itu kerjaan freelancer lain-lain, klien sama apa-apa kan pasti banyak yang kepotong-kepotong gitu. Iya. Jadi ya pemasukan jelas ngaruh. Oke, kalau Grace? Kalau aku puji Tuhan sih like for real nggak kepengaruh Ren. Soalnya karena juga ya kita yang ngajar kan bisa ngajar dari rumah juga kan. Jadi ya tetap ngajar. Terus aku di pusat pengembangan anak yang aku jadi mentor di situ juga di anak-anak kecil, kami juga materinya dari yang biasa tatap muka terus jadi online sekarang semuanya. Jadi ya puji Tuhan banget masih kalau soal income pendapatan masih belum ngerasain. Oke. Nah, kan udah kerja nih, istilahnya udah mandiri lah ya. Tapi masih minta orang tua gak sih kalau kayak uang gitu? Enggak sih. Enggak, ya awas aja minta orang tua ya. Enggak kerja juga ya. Masih minta gak? Enggak, tapi kalau kayak makan-makan malam gitu Oh iya. enggak, parah bercanda, enggak minta lagi. Enggak minta lagi ya. Oke. Nah, kan tadi udah diomongin nih bahwa pandemi ini ngefek banget nih sama kerjaan, sama pemasukan seperti itu. Ada gak sih yang harus dikorbanin, misalnya kayak nggak nongkrong dulu deh, nggak jalan-jalan dulu deh, atau misalnya mau belanja gitu ya, cewek-cewek nggak belanja dulu deh, atau ya udahlah ya habisin aja apa yang ada, kita tinggal berdoa dan beriman. Gimana? Dan berusaha. Grace dulu. Apa tadi pertanyaannya? Oke, dikorbanin ada sih ya, dikorbaninnya adalah mungkin bukan ke uangnya tapi lebih ya, sebenarnya lagi ngomongin uang, cuman kalau aku pribadi jadinya yang biasanya nongkrong jadi nggak bisa nongkrong lagi sama teman-teman karena pada corona kan, dan juga yang nggak boleh berkerumun itu, sama emang tempatnya juga pada tutup gitu loh Ren, apalagi pas awal-awal itu. Jadi emang sempat ngerasain itu, tapi terus kemudian juga karena gini, jadi kan kita kalau cewek-cewek dulu sebelum pandemi nih kan, ya namanya kita cewek kan, pada beli segala buat muka lah, pokoknya alat-alat makeup atau enggak apa sih skincare gitu kan. Skincare ya, wow. Skincare gitu kan. Cuman akhirnya gara-gara pandemi you guys, itu nggak kepake dong. Jadi pas lihat lagi tuh yang kayak what, jadi itu yang sempat ngerasa berkorbannya tuh, ini gue udah beli tapi nggak kepake kan. Berapa bulan, hampir setahun gak sih? Mau bikin giveaway gitu gak sih? Enggak guys, sekarang udah masuk kantor lagi kan. Jadi udah kepake ya? Udah mulai kepake lagi. Udah mulai kepake. Baiklah. Kalau Hemi, maksudnya berkorban gak sih? Maksudnya untuk yang jalan-jalan, nongkrong. Buat kebutuhan itu. Kalau nongkrong lain-lain sih kayaknya enggak ya. Yang rada ditahan itu mungkin kilaf. Iya, kilafan. Kilafan apa sih? Misalnya mau beli sesuatu, Oke. ini mau ini, habis itu mau beli kebutuhan yang
sebenarnya nggak perlu tapi pengen gitu. Iya bener-bener banget. Itu sih pasti yang ditahan, soalnya kan pemasukannya kan berkurang. Kalau misalnya ada duit lebih kan pasti dibuat beli yang lain-lain itu. Iya bener. Gitu. Oh gitu. Dan kayak ke bawah gak sih maksudnya sampai sekarang? Ya masih pandemi juga sih. Cuman maksudnya kita juga buat apa udah pakai kemana juga kayak gitu gak sih? Iya. Lu juga gak sih Ren? Iren Iya, juga gak sih? aku juga. Cuman masalahnya nggak ada yang dikorbanin karena nggak ada yang apa yang harus aku beli. Aduh, ya udah ya. Kok kayaknya susah banget ya hidupku. Oke deh. Nah, Hemi dan Grace ini kan ceritanya cerita milenial anak muda ya kan, cerita milenial anak muda. Nah, anak milenial atau anak muda ini kan istilahnya yang jadi salah satu faktor utamanya kita cenderung lebih suka nongkrong, lebih suka jalan-jalan karena ya tuntutan gaya hidup juga gitu kan. Ya ampun, gue anak milenial men, ya anak gaul, gue mesti nongkrong nih, mesti jalan-jalan nih. Kita gak gitu pernah kan. ngomong gitu sih Hem ya dalam hati ya. Kita nongkrong aja ya kan. Gak pernah gue anak Atau milenial maksudnya mesti nongkrong. ya anak milenial tuh butuh nongkrong. Iya emang butuh. Tapi lo gak, emang lo bilang dalam hati gue anak Di milenial gue mau depan kaca nongkrong. dia ngomongnya. Oh iya di depan kaca. Sama dalam hati sih. Oke, baiklah. Nah, kan tadi kan mesti ada yang direm gitu kan, mesti ada yang direm, mesti ada yang dikorbanin. Nah, oke, sekarang pengeluarannya. Butuh nggak sih kita tuh bikin list pengeluaran kita dalam 1 bulan kah, atau istilahnya dalam 1 hari? Itu kita bikin list gitu, menurut kakak berdua perlu nggak? Kan ini boleh makan. Ya, sebelum aku lanjut ya, jadi aku akan bersilakan kedua tamu-tamu aku nih, narasumber aku, untuk silakan menyemil ya, namanya juga acara cemilan ya, jadi monggo dicemilkan, silakan dimakan, diminum, ge. Iya. Kalau depan kaca tuh mesti gini Ren ya. Nggak juga sih, biasanya aku langsung kayak, nggak juga. Oke. Iya, perlu nggak Hem, misalnya kayak kamu butuh nggak sih bikin list pengeluaran gitu? Bikin list pengeluaran di 1 hari kah, atau 1 bulan lah minimal? 1 bulan. Wow. Kamu bikin gitu? Iya. Wow. Pemasukan pengeluaran sih. Oh, jadi kayak ada. Soalnya udah kebiasaan dari dulu kan aku habis lulus kuliah dulu tuh nggak pernah kerja kantoran. Jadi cuma kerja freelancer aja. Kerja freelancer kan pendapatannya kan nggak pasti. Kadang sebulan banyak, kadang 2 bulan nggak dapet. Jadi harus saving money buat kedepannya. Jadi ngelihat pemasukan pengeluarannya gimana. Oh, Gitu. oke. Kalau Grace, betul nggak? I'm so bad at this. Tapi kalau ditanya butuh apa enggak, kayaknya pasti Ren harus butuh. Kita butuh untuk nge-manage uang kita kan. Segini buat misalnya kayak nongkrong, atau buat kayak tadi istilah Hemi, buat kayak kilaf gitu, maksudnya beli yang lu pengenin waktu itu, kita pengenin waktu itu beli. Tapi terus mana juga yang benar-benar kebutuhan kita, kayak belanja bulanan mungkin kayak gitu. Ya mesti harus ada kayak gitu di manage gitu. Oke. Sekarang ya, lanjut ke pertanyaan inti. Enggak sih, dari tadi inti semua pertanyaannya. Pertanyaannya, menabung itu perlu nggak sih? Iyalah, gimana sih? Yang gak usah ngegas dong, aku tuh sensitif banget tuh. Nangis. Kata Hemi nangis. Menabung itu perlu nggak? Perlu lah. Biasanya sebulan itu ada namanya 50-30-20. Kalau 20% tuh buat pelan-pelan apa? 50-30-20 rules. Oke, yang adalah Ren pasti baru dengar kan. 50% itu buat kebutuhan bulanan. Habis itu 30% tuh buat apa yang kamu mau. Yang pengenin. Yang dipengenin. 20% tuh buat saving ke depannya. Wow. Buat nabung. Oh gitu. Nah teman-teman tuh ya langsung dikasih tahu tuh bagaimana cara menabung yang baik ya. Padahal tadi aku mau nanya sebelumnya. Oke, baiklah. Terima kasih Hemi gitu. Berarti Hemi nabung itu perlu. Iya, biasanya gitu sih. Biasanya 20% kalau misalnya pendapatannya 1 juta, udah dipotong, misalnya ngekos, udah dipotong uang kos-kosan, habis itu udah dipotong perpuluhan sama lain-lain. Habis itu sisanya 1 juta. Habis itu 1 juta 50% tuh buat kebutuhan sehari-hari, buat ngopi, nongkrong-nongkrong, buat makan. Buat apa-apa lah keseharian. Habis itu 30%-nya buat pengen apa, misalnya pengen beli sepatu atau baju baru atau apa. Habis itu 20%-nya disimpan buat ke depannya. Kalau misalnya mau ada apa-apa. Oh gitu. Gila Oke, coy. nice ya. Kalau Grace, menabung itu perlu nggak? Perlu, amin ya. Iya. Perlu. Iya. Alasannya? Udah kan.
Oh, alasannya ya iyalah. I mean kita nggak tahu ke depan bakal gimana kan Ren. Maksudnya kita nggak tahu apa sih kalau ada teman yang kesusahan atau biasanya anggota keluarga kita lah misalnya ya dijauhkan Tuhan ya hal-hal ini terjadi. Tapi kan kalau kita udah saving money, udah nabung dulu, jadi kayak misalnya kalau ada yang masuk rumah sakit kah atau apakah yang benar-benar dadakan, jadi kita bisa bantu di situ. Buat kita pun juga begitu, maksudnya apalagi udah kerja juga punya impian-impian yang pengen digapai, ya nabung itu sangat perlu, memang perlu ya. Tapi harus nggak sih? Atau ya udah sih uangku. Atau ya maksudnya menabung itu perlu kan, menabung itu perlu. Menabung Tapi perlu. harus nggak? Itu satu keharusan nggak untuk semua orang tuh harus menabung? Mimi dulu. Grace dulu. Kalau harus apa enggak, karena ada mereka yang bahkan untuk maksudnya uang hari itu untuk hari itu habis. Ya nggak sih Ham, ada juga kan yang kayak gitu kan, maksudnya mereka yang makan itu untuk hari itu gitu loh uangnya, jadi emang nggak bisa nabung sama sekali. Jadi kalau dibilang harus apa enggak, masing-masing sih, tergantung ini masing-masing kayak gitu. Kalau aku pribadi I think apalagi untuk kita kayak anak muda milenial gitu yang kita kan punya banyak apa sih, pengen ini, maka untuk mencapai itu kayaknya menabung tuh ya bisa lah, wajib gitu, apalagi kalau punya uang lebih, uang banyak. Tapi kalau nggak pun I think it's okay. I mean, Firman Tuhan juga bilang kan bahwa burung-burung di udara aja Tuhan pelihara gitu, apalagi kita umatnya. Jadi sekurang-kurangnya kita pun Tuhan Yesus pelihara gitu. So ya kayak gitu lah. Oke. Hemi. Nabung Kalau itu harus kan nggak? ya sebenarnya kalau harus, buat aku pribadi harus. Kalau kan pendapatannya setiap orang beda-beda. Kalau misalnya sama keperluan orang beda-beda juga. Kalau misalnya memang benar-benar mepet lain-lain, biasanya ada juga kok orang yang meskipun cuma receh-receh kumpulin di celengan ayam itu Oh iya. masih termasuk nabung juga kan. Oh iya. Oh berarti aku udah nabung. Iya, dia tuh nggak kerasa loh masukin celengan ayam itu. Tapi mesti habis, Sam. 500. Jadi kayak udah nabung, terus pas malam mau beli mie ambil dari situ kan, jadi kayak habis. Makanya jangan diambil. Kan celengan ayam tuh nggak bisa dibuka. Aku celengannya bisa Celengan dibuka gue gimana bisa dong? dibuka gimana dong? Aduh. Bener, tapi benar. Oh gitu ya. Iya, nabung 500, 200, 100. Nanti akhir tahun buka tuh. Berarti harus ya. Maksudnya Iyalah. tergantung orang-orang, tergantung orang aja. Tapi kalau disarankan. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Kalau kita nabung itu menurut Hemi sama Grace itu berarti kita nggak punya iman dong? Atau enggak? Maksudnya kita nabung kan berarti kita mikirin udah masa depan, atau kita takut nih untuk masa depan nanti aku gimana, aku pasangan hidup aku nikah gimana, aku anakku nanti gimana. Terus kita nabung mulai dari sekarang nih. Itu berarti nabung itu kan kita takut ya? Atau Enggak lah. atau ya maksudnya kita nggak beriman berarti. Enggak lah. Jadi Lah itulah lah kata kan berdoa dan berusaha. Kalau misalnya berdoa kan gak ada hasil juga maksudnya. Ya. Kan- Iman tanpa perbuatan mati lah. Iya lah. Kayak gitu Kan menabung kan bagian dari berusaha juga oke sih. buat kedepannya. Gitu. Kalau aku pribadi, maksudnya kalau dia sampai maksudnya nabung tuh karena atas dasar takut, karena atas dasar khawatir, apalagi nggak percaya sama pemeliharaan Tuhan, menurut aku itu salah dan nggak benar. Contoh yang baik tuh Ren, yang aku pernah lihat, karena pas tadi malam renungannya itu kebetulan tentang Ananias dan Safira itu loh. Jadi di situ ada di Kisah Para Rasul 5 ayat pokoknya di situ kalau dibaca, jadi ada yang dibilang Rasul itu bilang ke Ananias dan Safira bahwa engkau bukan mendustai manusia tetapi mendustai Allah. Kenapa? Karena Tuhan tuh lihat hati gitu loh. Kita mungkin kelihatan dan orang mungkin lihat kita nabung, orang bisa lihat kita baik atau apapun, tapi Tuhan tuh lihat hati. Orang mungkin bilang kita udah mikir masa depan, kita persiapan bagus dan segala macam. Tapi kalau hati kita, dasar kita adalah karena kita nggak percaya sama Tuhan dan segala macam, takut dan segala macam, itu udah nggak bener sih menurut aku. Oke, baiklah ya. Jadi nabung nih teman-teman, dasarnya itu harusnya bukan karena kita takut kita nanti di depan kayak gimana gitu ya. Bahkan untuk besok aja kita nggak tahu kita hidup apa enggak gitu ya. Tapi nabung itu adalah bagian dari
iman kita juga ya, tindakan iman lah istilahnya kalau disingkat ya. Nabung itu tindakan iman. Sedap ya. Agak berat sepertinya pembicaraan berat, kita ya. agak Jadi lapar monggo dimakan ya cemilannya. Udah, Aku tak udah, juga udah. minum ya. Emang lo gak makan? Dari tadi lah aku makan ini. Dari tadi enakin ya. Nah teman-teman ya, tadi kan itu pembahasan kita di hari ini. Jadi untuk teman-teman juga yang mungkin struggling ya, gimana sih cara mengelola keuangan tuh bisa tadi ikutin ya yang tadi kita udah omongin. Nah ngomongin soal uang nih kan emang rada-rada sensitif gitu ya. Nah biasanya uang ini juga dihubungkan sama temen. Sekarang deh pertanyaan yang paling sering, aku mau tanya dulu sebelum ke pertanyaan intinya. Pilih uang apa teman? 1, 2, 3. Teman. Alasannya? Ya temen. Iya, karena nggak uang gitu alasannya. Karena nggak uang. Oke, bagus lah. Oke, nggak Karena salah teman sih. gak bisa dibeli lah gitu. Oh, nice choice. So sweet. So sweet. Kalau Grace? Karena teman ada uang. Iya juga. Ini Karena ekstrim uang. kiri, ini ekstrim kanan ya. Kalau kamu gak ada uang, Oh iya coy, nggak bercanda. Karena teman lah Ren. Iya, karena tadi sama alasannya ya. Alasannya. apa? Kok aku pilih uang ya? Iren kok Apa gitu ada yang sih, salah ya dengan ampun. diriku? Semua teman-teman Iren mulai hati-hati ya. Loh enggak, kita pilih uang karena ketika kita punya banyak uang, teman kita akan datang secara iya enggak sih? Iya benar, kan? benar. Iya sih. Tapi enggak sih Ren, aku datang kepada kamu memang tulus dari hati, bukan karena uang. Jujur. Ya aku tetap berdoa sih kamu kasih juga. Enggak ya, aduh. Oke, iya sih maksudnya enggak juga alasannya. Tapi kalau disuruh pilih, enggak ini serius tapi benar-benar pilih teman nih. Iyalah. Iya teman. Wow, oke. Loyalty tanpa batas. Yo. Oke ya, oke. Tadi maksudnya tuh jawabnya harusnya uang, tapi udahlah ya. Oke, sekarang nih kalau misalnya teman ya, tadi kan udah pilih teman. Kalau misalnya teman nih sering pinjam duit, boleh apa nggak sih? Maksudnya kita pinjam duit tuh boleh nggak sih? Jangan sering-sering lah, tahu diri lah. Tapi boleh nggak, pertanyaannya boleh nggak kita pinjam duit? Boleh aja. Kita pinjam duit atau teman pinjam duit ke kita? Temen pinjam duit ke kita itu kita. urusan temen kita ya. Oh iya. Nah, sekarang aku tanya, boleh nggak kita minjem duit? Boleh nggak? Siapa yang mau jawab duluan? Sweet, 1. Oke, udah ngacung. Sultan lu udah ngacung. Boleh nggak kita pinjam duit? Boleh aja. Tergantung sih sebenarnya. Mati dong. Lagian nggak ada tergantung, tergandeng. Tergantung sakit. Digantung. Oh, Terus oke. Tergantung apa? tergantung kondisi. Kalau misalnya misalnya sama anak-anak gitu kan, atau lagi keluar atau gimana, habis itu mau nitip makan atau apa, pakai duit kita dulu kan, atau kita pakai duit mereka dulu kan, nggak masalah juga. Yep. Hal-hal yang kecil-kecil gitu aja. Aku ada rada pertimbangan sih kalau misalnya mau minjem duit besar-besar gitu, biasanya Enggak ya. enggak resiko. Oke. Kalau Grace, boleh nggak kita minjem duit? Dikunyah dulu, enakin Grace ya. Oke. Pinjam duit boleh apa enggak? Boleh lah. Boleh. Oke. Karena kan apa yang kita kehendaki orang perbuat bagi kita, lakukan juga kan. Karena aku pengen gimana sih, kok gak nyambung aja. Maksudnya adalah ya boleh, tapi kecil-kecil aja. Ya tahu diri lah. Jangan, apalagi kalau kita tahu kita nggak bisa ganti. Aduh, nggak boleh. Oke. Tapi kalau beneran deket sama anaknya, biasanya aku pinjamin sih. Sebesar apapun. Oke. Kalau aku punya tapi nggak lebih dari batas spare money-ku yang buat Oh, Tadi itu. keseharian. Oke. Nggak kelan ngambil dari yang ngambil itu. tabungan gitu. Wow. Pinjam uang itu sama dengan ngutang gak sih? Pinjam uang lah, ngutang. Pinjam duit berarti ngutang ya? Iya. Nah ngutang tuh kan gak boleh ya. Di Alkitab bilang gak boleh gak sih? Gak boleh berhutang kan?
Tergantung. Balik lagi. Balik lagi. Oke, Amsal 22 ayat 7 tuh Ren bilang yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Yang berhutang menjadi budak yang menghutangi itu artinya sebenarnya tanpa kita sadari buat yang pernah berhutang banyak kepada orang, maksudnya uang ya, pasti kita ada ngerasa semua yang nggak enak lah di hati kita, harus cepet ngelunasin lah, kalau ketemu dia bisa takut lah, terus kita mungkin bisa lakukan yang lebih parah lagi demi untuk bayar itu dulu, padahal gali lobang tutup lobang kayak gitu yang sebenarnya nggak sehat gitu buat diri kita. Maka kembali lagi pertanyaannya adalah buat apa kamu berhutang? Apakah karena kamu maksudnya bicara tentang ini sih Ren, balik lagi ke hati kamu tadi, ke hati kita tadi, maksudnya kita berhutang ini apakah ini untuk kebutuhan kah? Apakah saya benar-benar perlu ini? Apakah berhutang itu demi nama baik kita, demi prestis kita dan kayak gitu-gitu kan? Ada orang yang rela berhutang demi untuk gue punya HP paling bagus, paling terbaru, atau baju atau tas atau segala macam. Nah itu kan berarti udah ngambil tempat Tuhan yang harusnya jadi raja di hati kita gitu loh. Kita demi orang approve kita, maksudnya terima kita dan lain sebagainya, kita jadi berhutang. Nah itu kan udah salah. Dan ya bener nggak enak kali jadi budak, perasaan budak kita kan. Jadi ya Amsal 22 ayat 7 lah. Jadi budak itu nggak enak ya, apalagi bucin. Iya. Ya, krik banget ya. Ini kata Hemi itulah enak. Gue bukan bucin. Okay. Gue budak love. Parah. Apa sih? Aduh. Oke deh. Oke, sekarang balik ke pertanyaan. Ya. Oke, sebenarnya cari penghasilan tambahan. Jadi beberapa aku baca di banyak artikel ya dalam tips mengelola keuangan. Tadi yang utang tadi udah kelar ya, udah jelas ya. Ya tergantung lah ya, itu perlu banget nggak kita pinjam uang gitu ya kan. Nah, aku baca di banyak artikel tips mengelola uang tuh selalu ada cari penghasilan tambahan. Itu boleh atau enggak? Maksudnya Boleh lah. Kalau aku sih boleh. apa aja anytime. Apa aja berarti boleh aja. selama halal. Halal. Ya nggak apa-apa lah. Iyalah, selama benar. Selama lu nggak selama benar. Selama benar ya. Okay. Menurut firman Tuhan, bukan menurut hati lo guys. Yeah. Oke, baiklah. Nah, sekarang kita ke yang rohaninya gitu. Kalau misalnya nih pengeluaran kita ini kita nggak kasih untuk persembahan lah, Tuhan marah nggak sih? Maksudnya, pemasukan kita nggak kita kasih buat persembahan. Iya, nggak ada kita kasih untuk persembahan, baik persembahan persepuluhan atau persembahan tiap minggu aja lah. Tuhan marah nggak sih? Atau ya nggak apa-apa lah, ya udah kan kita nggak ada duitnya atau nggak cukup uangnya nih buat persembahan. Oke. Gak mungkin gak cukup sih gitu. Kalau ada penghasilan. Oke. Oh, selama ada penghasilan seharusnya ada ya, bisa lah untuk persembahan gitu ya maksudnya. Iya, apalagi kalau udah kerja gitu kan pasti ya bisa aja. Orang maksudnya udah dapat berkat lain-lain gitu kan pasti disisihin sedikit aja lah. Per bulan kan cuma 10% sama persembahan mingguan. Kalau kita nggak kasih persembahan, Tuhan marah apa enggak gitu ya? Kalau aku balik lagi ke esensinya persembahan itu sendiri sih. Aku nggak tahu kamu sih Ren, cuman kalau aku maksud aku seperti gini. Jadi kalau pertanyaannya seperti itu, jadi kayaknya menurut Iren atau mungkin menurut beberapa dari kita adalah kalau kita nggak kasih persembahan Tuhan marah. Ya, kalau aku mau kalau kita berpikiran seperti itu tuh untuk kita kayak pause sebentar dan pikir kenapa kira-kira aku kasih persembahan gitu. Jadi saya kasih persembahan ini supaya Tuhan gak marah kah? Atau supaya Tuhan kasih saya berkat banyak kah? Atau segala macam. Karena menurut aku persembahan itu balik lagi ke sikap hati sih Ren. Persembahan sembah. Jadi lebih ke sikap hati, lebih ke karena Tuhan sudah memberi kepada saya, maka saya memberi kepada Tuhan.
Gitu kan. Jadi pas kita memberi yang sedikit pun menurut orang itu sedikit, tapi karena itu dari hati kita yang tulus, rasa ungkapan syukur kita, maka kita memberikan persembahan gitu. Jadi persembahan tuh bukan kayak kita beli kebaikan Tuhan. Saya udah kasih ini Tuhan, saya udah kasih banyak, Tuhan kasih aku banyak. Enggak gitu. Karena apa yang kita bisa beli gitu dari semua kebaikan Tuhan buat dalam hidup kita gitu kan. Apalagi keselamatan. I mean man, itu kita tuh harusnya binasa gitu loh oleh dosa kita, tapi Tuhan udah selamatkan kita gitu. Jadi maka tidak ada yang bisa kita beli gitu dari Tuhan. Maka ya persembahan itu balik lagi ke sikap hati. Jangan pikir kalau kita nggak kasih ini Tuhan marah dan segala macam. Enggak. Oke, waduh, asik banget ya. Jadi untuk teman-teman nih ya, siapapun yang mungkin udah dapat pemasukan itu wajib banget. Kalau aku sih wajib untuk kasih persembahan persepuluhan sih. Itu menurutku itu wajib. Ya, Itu wajib. dan juga mingguan persepuluhan juga pasti bisa lah ya. Iya, maksudnya itu harus memang ada spare money untuk itu ya. Spare money untuk kasih persembahan untuk Tuhan Yesus. Nah ya, ini ya teman-teman, aku pengen menyimpulkan aja dari pembahasan kita di hari ini. Kesimpulannya adalah tadi yang pertama kita bahas, kita harus buat list pengeluaran. Kita tahu prioritas nih, mana yang penting dulu gitu. Terus jangan karena kita pengen impress orang lain, kita pengen kesan, apalagi zaman sekarang kan gaya hidup tuh wow, mesti wow gitu kan dengan sosial media dan segala macam. Karena kita pengen impress orang lain, terus akhirnya karena kita nggak ada tuh kita jadinya ngutang gitu loh. Ya nggak sih, maksudnya kita jadinya pinjam duit lah maksain untuk maksain semuanya. Nah, itu nggak boleh ya. Nah terus yang paling terakhir juga jangan lupa untuk memberi ya, bukan hanya persembahan persepuluhan, maksudnya kita juga harus memberi karena kita udah diberi sama Tuhan. Kita memberi, bukan hanya memberi persembahan ke gereja, tapi juga memberi kepada orang lain seperti itu ya. Ada satu kalimat yang aku suka banget, jadi ketika kita memberi itu nggak membuat kita jadi berkekurangan, tapi dengan tidak memberi pun tidak membuat kita jadi lebih kaya. Setuju ya? Setuju ya. Dan pada intinya nih teman-teman ya, ayat yang firman Tuhan bilang kalau misalnya tadi soal nabung gitu ya, soal nabung tuh bukan berarti kita takut, bukan berarti kita takut dengan masa depan, kita nggak beriman dan segala macam, tapi itu sebagai wujud tindakan iman kita. Dan yang paling penting nih, kita sebagai anak-anak muda, sebagai generasi milenial ceritanya ya, kita mesti pegang yang dari Alkitab, Matius 6 ayat 33, aku bacain. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kalau misalnya hidup kita gak beres sama Tuhan, ya hubungan pribadi kita sama Tuhan Yesus gak beres, kita mau berdoa sampai tikang lutut, orang mau bilang sampai tikang lutut, mau sampai sujud kayak apa juga, tapi kalau kita hidup pribadi kita nggak benar sama Tuhan Yesus, ya berkat itu nggak ngikut gitu loh. Istilahnya kalau misalnya ya kita beres sama Tuhan dulu, sama sumber berkatnya lah gitu ya kan. Kita cari sumber berkatnya gitu, jangan cari second blessing yang di belakang-belakang, jangan cari. Kita cari sumber berkatnya dulu, pasti berkat-berkat yang lain bakal ngikut sih. Amin. Amin. Waduh, terima kasih ya untuk kedua narasumber kita of the day. Terima kasih ya. Lain kali kalau misalnya aku ajak lagi, mau ya? Boleh. Cuman ini agak kayak tepuk tangan. Oke. Oh yes. Biar rame gitu kan. Tepuk tangan. Terima kasih ya udah Sama-sama. meluangkan waktunya nih untuk ada hadir di Cemilan. So untuk bener ngundang lagi ya Ren? ngundang lagi. Oke. Pengen banget ya. Tapi aku cuma mau sama Hemi. Cuma karena cemilan. Acara cemilan ya luar biasa. Enakin. Ya, karena ini acara keren banget, ada cemilannya. Oke lah teman-teman, kalau gitu untuk teman-teman yang mungkin sekali lagi kalau misalnya kamu pengen ada topik yang dibahas nih, atau misalnya kamu pengen sharing masalah kamu bisa langsung aja tulis di kolom komentar yang ada di bawah, atau di live chatnya bisa, supaya nanti bisa kita bahas di episode selanjutnya pastinya ya. Oke deh kalau gitu, untuk menutup episode kita di hari ini, cemilan di hari ini, aku minta Grace dong. Ya ampun. Berdoa. Buat apa nih? Menutup. Buat ini kirain buat kita yang di rumah atau kita semuanya buat kita menutup episode cemilan kali ini, dan kita ya berdoa supaya juga supaya teman-teman yang denger itu kita jadi bisa mengelola keuangan dengan baik. Tadi aku tuh setuju tuh sebelum tutup, yang Hemi bilang ya, aku juga baru tahu. Aku tuh padahal rencananya nabungnya nggak gitu. Rencana nabungnya. Aku tuh rencana nabungnya tuh kayak
tanggal 1 ya 1.000, tanggal 2 2.000. Cara orang beda-beda Iren sih. typical. Iya. Tapi iya apa tadi 50, 30, 20. 20. Oke, rules. Oke. 20. Ya, jadi 20. teman-teman yang mungkin struggling juga gimana cara menabung, ya Yeah. bisa pakai rules itu. Jadi 50% itu untuk kebutuhan tiap-tiap hari. Kalau misalnya dalam 1 bulan gitu ya, tiap-tiap hari 50%. Terus 30% itu untuk apa yang kau mau, nongkrong kah, jalan-jalan kah, tapi nggak usah nongkrong dulu ya, lagi pandemi. Terus 20%-nya itu untuk nabung. Nabung masa depan. Masa depan ya. Oke deh, kalau gitu untuk nutup sekalian mendoakan acara kita dan teman-teman yang lagi nonton juga. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk waktu ini kami boleh nongkrong bersama-sama di acara Cemilan membahas tentang menabung. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya Tuhan Yesus memampukan kami semuanya menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak milenial yang tahu Tuhan bagaimana menggunakan uang kami bukan hanya untuk menabung tapi juga memberi buat orang lain dan juga persembahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus mampukan kami. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk teman-teman yang menonton kami, kiranya Tuhan Yesus juga memberkati mereka dengan pergumulan yang mereka sedang alami sekarang. Mungkin kami berdoa biarlah Roh Kudus menjadi jawaban Tuhan Yesus atas pergumulan mereka dan memberikan sukacita buat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk acara ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati Iran bersama tim, juga acara Cemilan supaya makin sukses, bisa jadi berkat Tuhan Yesus untuk banyak orang. Terima kasih banyak Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Oke deh teman-teman, terima kasih banyak ya Terima kasih. yang udah nongkrong ya di Cemilan sampai pada akhirnya di hari ini. Di menit ini ya. Terima kasih udah gabungan dan kita bakal ketemu lagi di minggu depan di hari Sabtu di malam Minggu ya. Kalau sekarang tanggal cantik nih ya, 20 Februari 2021, 2221. Cia. Ya, kita bakal ketemu di minggu depan di waktu dan jam yang sama. Stay tune terus dan tetap jaga kesehatan ya teman-teman ya. Ini siapin pokoknya memberlakukan 3M, memberlakukan protokol kesehatan. Oke deh kalau gitu, aku Iren. Aku Grace. Henny. Sampai ketemu lagi, Tuhan Yesus memberkati. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitungan, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitungan, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di sorga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.